Oke, saya mulai ya sambil nunggu teman-teman lain gabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari Malam, ini Pak. mata kuliah kita adalah metode penulisan dan penelitian hukum. Jadi sekali lagi, metode penulisan dan penelitian hukum. Biasa disingkat MPH ya, atau MPPH. Karena saya terima teman-teman dulu ya. Oke, saya lanjut. Nah, mata kuliah metode penelitian hukum ini atau metode penulisan dan penelitian hukum ini sangat berguna untuk menghadapi tugas akhir saudara. Jadi semester depan saudara sudah punya tugas akhir yaitu skripsi. Nah, tugas akhir skripsi itu haruslah mengikuti penelitian hukum yang telah ditentukan atau yang merupakan karakter atau ciri khas dari ilmu hukum. Namanya saja penelitian. Ini saya hari ini gambaran umum saja ya. Nanti di minggu yang akan datang baru saya akan mulai masuk pada tinjauan umumnya. Penelitian itu dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai research. Re itu artinya re itu artinya kembali. Search itu artinya mencari. Berarti riset itu kembali mencari sesuatu. Begitu juga kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, penelitian diawali dari kata teliti. Maka ada sesuatu yang harus diteliti di situ. Entah apa saja yang diliti, entah terkait dengan vagenom atau vacuumnom ataupun contradictio interminis. Jadi nanti isu-isu yang bisa diambil untuk diteliti itu ada beberapa. Yang pertama tadi yang saya sampaikan itu reh vakum atau vacuumnom yang artinya adalah kekosongan hukum, kekosongan aturan. Lalu kemudian vagenom atau reh vage artinya adalah kekaburan aturan atau kaburan hukum. Kemudian contradictio interminis yang artinya adalah pertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lainnya. Kalau misalnya satu pasal yang bertentang, maka mana yang benar gitu ya. Itu yang ditulis. Kemudian besok saya akan memasuki terkait dengan bahwa ilmu hukum itu adalah ilmu sui generis. Sui generis itu ada untuk dirinya sendiri. Ini yang menarik, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, sifatnya itu normatif. Bukan empiris, tapi normatif sifat yang kedua. Lalu kemudian sifat yang ketiga, ilmu hukum itu kebenarannya adalah kebenaran koherensi. Lalu kemudian yang keempat, tujuan yang ingin dicapai itu adalah preskripsi. Nah ini mungkin bingung, apa ini Pak? Empat ini sui generis, lalu kemudian normatif, lalu koherensi, dan preskripsi. Ini akan saya jelaskan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian selanjutnya saya akan masuk kepada tentang teori kebenaran. Jadi ilmu pengetahuan itu menurut Aristoteles secara umum itu ada tiga. Yang pertama poiesis, yang kedua praksis, kemudian yang ketiga teoretis. Jadi ilmu poiesis adalah ilmu yang hasilnya itu ada di luar manusianya. Contohnya ilmu membuat bangunan. Jadi hasilnya ya ada di luar manusianya, bangunan itu. Kebenaran tidak penting. Yang penting bangunannya jadi dan kokoh. Lalu kemudian yang kedua ilmu praksis. Ilmu praksis ini ilmu tentang etika dan politik.
kebenaran pada ilmu praksis abu-abu. Misalnya contoh kita sekali lagi sopan ya kepada orang, di mana kebenarannya di sini ada di mana? Ya kebenarannya ada pada kesopanan itu sendiri. Hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah ada pada kesopanan itu sendiri. Jadi abu-abu, nggak jelas. Bahkan untuk kebenaran praksis, saya ambil contoh, katakan seorang pelatih ya, katakan seorang pelatih olahragawan, kemudian pelatih atlet. Ini ada atlet sumo yang satu hari makannya harus 10 piring. Nah, sedangkan atlet senam, kalau mau dikasih 10 piring kan nggak bisa kebanyakan. Akhirnya atlet senam ini dua piring. Nah, kalau ingin mencari kebenaran kan mana yang benar? Ya diambil separuhnya. Berapa? Ya 10 ditambah 2 dibagi 2. Maka 6 kan hasilnya. Kalau untuk si sumo 6 terlalu sedikit. Untuk si atlet senam 6 terlalu banyak. Jadi ternyata untuk praksis tadi itu abu-abu kebenarannya. Jadi kebenaran itu ditentukan juga oleh baik itu orangnya, ya baik itu tempatnya, lingkungannya dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah kebenaran teoretis. Kebenaran teoretis ini kok kebenaran teoretis? Ilmu teoretis. Jadi pembagian ilmu, praksis, poiesis, praksis, teoretis. Nah, teoretis ini kebenaran sangat penting. Jadi dalam ilmu teoretis kebenaran ini sangat penting. Sesuai dengan ilmunya masing-masing. Contohnya, untuk ilmu ekonomi, kebenarannya adalah korespondensi. Sesuatu dianggap benar jika berkesesuaian dengan kenyataan. Itu kebenarannya. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam. Kemudian yang kedua, untuk ilmu hukum, kebenarannya adalah koherensi. Suatu postulat dianggap benar jika berkesesuaian dengan postulat terlebih dahulu yang dianggap benar. Jadi itu ilmu hukum. Kemudian ada lagi utilis, kebenaran utilis yang biasa dipakai oleh ilmu-ilmu politik. Sesuatu dianggap benar jika dia bermanfaat. Kemudian ada lagi kebenaran semantik, kebenaran dalam bahasa. Bahwa sesuatu disebut benar jika memiliki makna yang sesuai dengan arti dan maksudnya. Jadi bahasa yang disampaikan itu bukan sesuatu yang orakel. Orakel itu apa ya orakel ya? Jadi dulu itu jika sebuah negara ingin berperang, maka negara itu biasanya mendatangi orang-orang pintar, mendatangi paranormal. Nah, si paranormal ini pasti akan memberikan petuah-petuah yang sifatnya orakel. Bersayap, arti orakel. Jadi kata-kata yang bersayap. Artinya bisa ditafsir ke kanan, bisa ditafsir ke kiri. Jadi kalau misalnya saudara datang ke orang pintar ya, datang ke paranormal ya, pasti bahasanya orakel. Artinya bisa ditafsir ke kanan, bisa ditafsir ke kiri. Tidak pasti gitu ya. Padahal untuk suatu ilmu sains, sesuatu kepastian itu sangat diperlukan agar tidak tersesat. Artinya seseorang yang mendalami ilmu itu tidak tersesat. Itu terkait dengan kebenaran-kebenarannya. Lalu kemudian ada lagi nanti, ternyata ini semua nanti ada didekati, harus didekati. Didekati dengan apa? Didekati dengan yang namanya pendekatan hukum. Nah, pendekatan hukum ini pendekatannya ada berapa? Nanti jadi ya, saudara itu Jonikson, di-mute dulu ya. Jonikson. Oke. Nanti konsep saya itu ada dua. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori-teori penelitian hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan membantu saudara untuk melakukan penulisan, metode penulisan. Bagaimana cara melakukan atau membuat penulisan hukum. Jadi itu nanti yang ada dua konsep ini. Yang pertama tentang penelitian hukum, kemudian yang kedua tentang metode penulisan. Jadi nanti saudara di mata kuliah MPH ini punya satu tugas. Tugasnya apa?
tugasnya adalah menemukan isu. Menemukan isu hukum, kemudian isu hukum itu dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Kalau bisa, tulisan itu nanti, atau isu itu nanti dapat menjadi proposal skripsi saudara. Ya. Jadi berarti saudara begitu semester 8, langsung sudah siap. Isu-isu hukum yang ingin disampaikan atau yang ingin dijadikan sebagai skripsi itu sudah siap. Harapannya itu. Nanti seandainya kita bisa luring, maka prosesnya nanti dilakukan di lab komputer. Ya. Karena kan harus praktek ya. Bagaimana cara katakan memasukkan kutipan, ya. Bagaimana cara. Jadi teknis-teknis penulisan lah yang nanti akan diajarkan kepada saudara. Itu jadi ada dua konsep itu ya. Tetapi sebelum melakukan teknis penulisan, agar saudara tidak tersesat, sehingga mengetahui apakah isu ini adalah isu hukum atau bukan. Jadi suatu penelitian itu kebenarannya haruslah sesuai dengan ilmu yang sedang didalaminya. Contoh misalnya ilmu hukum, maka ya kebenarannya haruslah kebenaran koherensi. Kemudian hasilnya atau fungsi tujuannya untuk mencapai sebuah preskripsi. Ya. Apa sih Pak bedanya? Ya? Siapa yang baru pertama dengar preskripsi ini? Ada yang bisa menjelaskan preskripsi apa? Preskripsi itu ya, kalau saudara datang ke dokter, sama dokter itu saudara diberi resep obat. Resep obat itu kemudian saudara datang ke apotek menukarkan resep itu. Nah, resep obat itu, berasal dari bahasa Inggris. Prescription. Yang artinya adalah hendaknya diberi. Jadi pada waktu saudara datang ke apotek bawa resep, ini resep dari dokter A, kemudian apoteker itu membaca, lalu resep itu artinya hendaknya orang itu diberi. Diberi apa ya? Diberi sesuai dengan apa yang dialaminya di sini, yang ada pada resep itu. Nah, sama juga preskripsi artinya adalah memberikan saran. Bahwa tujuan akhir suatu penelitian hukum itu adalah memberikan saran dari isu-isu hukum yang ada. Jadi bukan menjelaskan, tidak menjelaskan. Menjelaskan itu ada pada ilmu-ilmu sosial. Ya, contoh misalnya menjelaskan, arti menjelaskan itu deskripsi. Contohnya misalnya, jika saudara sebuah penelitian sosial itu selalu diawali dengan hipotesa. Hipotesa itu apa? Hipotesa itu pernyataan yang butuh dibuktikan kebenarannya. Itu hipotesa. Contoh misalnya, hipotesa begini. Hari ini hujan, karena hari ini pasti akan hujan, karena cuaca panas. Nah, ini hipotesa. Pernyataan. Apakah hari ini hujan? Ya kita nggak tahu. Maka kita lihat, tengok keluar. Ternyata nggak ada hujan. Tetapi akhirnya dijelaskan dengan deskripsi. Deskripsi kualitatif. Kualitatif itu artinya deskripsi dengan menjelaskan, dengan teks. Kalau deskripsi kuantitatif berarti dia dengan angka. Nah, deskripsi dengan teks dijelaskan. Biasanya kalau misalnya tidak ada angin, udara panas, dan sebagainya, maka akan turun hujan setelah ini, dan sebagainya. Jadi, itu deskripsi-deskripsi. Nah, penelitian hukum itu bukan itu. Jadi, penelitian hukum itu, dia selalu koheren. Sama seperti matematika. Jadi, 1 tambah 1, ya jawabannya selalu 2. Koheren. Lalu kemudian ada ketentuan pasal yang menyampaikan barang siapa mengambil barang milik orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya, akan diancam dengan pidana dengan pencurian. Ya siapa saja yang ngambil barang orang lain, pasti kena. Jadi 1 tambah 1 sesuai dengan ketentuan yang terlebih dahulu dianggap benar.
Nah, nanti buku yang saya gunakan itu judulnya Penelitian Hukum karya Peter Mahmud Marzuki. Kemudian Penelitian Hukum karya Joni Ibrahim. Lalu Penelitian Hukum karya Diah Oktorina. Itu buku-buku yang saya gunakan ya. Tapi saya lebih menekankan kepada Penelitian Hukum karya Peter Mahmud Marzuki. Sampai di sini ada yang ditanyakan pada pertemuan pertama ini. Jadi mulai hari ini saudara sudah siap-siap mencari isu. Apakah isu ini isu hukum atau bukan ya? Tetapi nanti di pertemuan ketiga atau pertemuan keempat saya akan menjelaskan teori ya. Apakah ini dapat disebut sebagai isu hukum atau tidak atau bukan isu hukum? Contoh misalnya, setiap saudara mendengar kata penerapan, implementasi, pelaksanaan, ini bukan isu hukum, tapi ini adalah isu-isu sosial. Ya. Jadi dilaksanakan, diterapkan, ya. Lalu diimplementasikan. Ya. Ini isu-isu sosial. Hukum itu dia melihat sebuah standar. Norm itu kan artinya standar behavior. Ya, norma itu artinya adalah standar. Kemudian norma itu dituangkan ke dalam sebuah aturan. Nah, yang bermasalah itu adalah aturan. Norma biasanya nggak mungkin bermasalah. Kenapa norma nggak bermasalah? Karena norm ini kan sekali lagi tadi standar. Norm itu artinya standar behavior. Contoh misalnya, hargai orang tuamu, hormati orang tua. Kira-kira ada nggak mungkin suatu suku yang menyatakan bahwa nggak perlu memberikan penghormatan pada orang tua? Nggak ada. Semuanya sama. Itu norma. Standar behavior. Norma itu diatur. Diatur di mana? Diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang orang, bahwa seorang anak itu memiliki tanggung jawab terhadap orang tuanya, kehidupan orang tuanya, jika orang tuanya itu tidak mampu. Nah, itu kan bagian dari norma tadi yang dituangkan ke dalam aturan. Jadi yang trouble nanti yang saudara cari itu apa kira-kira isu? Yang dicari itu nanti masalah terlebih dahulu, jangan judul. Jadi yang dicari itu masalahnya apa? Isunya apa? Baru isu ini saudara breakdown lagi menjadi rumusan masalah. Dari ini lalu saudara tarik menjadi sebuah judul. Tapi kalau misalnya ternyata saudara memulai dari judul terlebih dahulu, nanti akhirnya saudara jadi cari-cari masalah. Jadi dari masalah terlebih dahulu, baru ditarik ke judul. Bukan judul, kemudian cari masalah. Karena judul itu cerminan dari masalah. Bukan masalah mencerminkan judul, tidak. Tapi judul itu cerminan dari masalahnya. Oke, baik, sampai di sini ditanyakan. Mau tanya Pak? Iya. Oke. Sebelumnya mohon izin Pak. Kan di Fakultas Hukum nanti ada beberapa konsentrasi apa ya? Ada hukum pidana, perdata, HTN dan lainnya. Itu untuk mencari suatu masalah itu disesuaikan dengan konsentrasi yang kita pengen atau gimana, atau ada ketentuan lainnya yang dibuat dari fakultas atau dari universitas. Terima kasih Pak. Ya, enggak. Jadi isunya itu tergantung saudara sendiri. Mana yang saudara minati? Kalau saudara lebih berminat kepada pidana,
ya angkatlah masalah-masalah pidana, angkatlah isu-isu pidana. Kalau saudara berminat perdata, angkatlah isu-isu perdata. Begitu juga dengan misalnya saudara berminat tentang tata negara, administrasi negara, silakan angkatlah isu-isu itu. Nanti dari isu-isu itu, saudara akan diarahkan kepada dosen pembimbing sesuai dengan judul yang saudara atau problem-problem yang saudara tulis. Ya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya masalah perdata ya pasti akan dibawa ke Pak Sudiono ya. Kalau misalnya masalah tata negara pasti dibawa ke Pak Norman, Pak Win. Kalau misalnya masalah pidana dibawa ke Pak Irwan gitu. Jadi itu. Gitu nggak ya? Lainnya yang mau Iya Pak bertanya? Yusuf, terima kasih Pak. Saya Pak, Ini Pes. cara membedakan isu hukum dengan isu sosial itu gimana Pak? Soalnya beda-beda tipis antara menjelaskan sama apa? Memberi saran tuh beda-beda tipis Pak. Susah. Makasih Pak. Iya. Oh berbeda sekali. Nanti, masa sekarang langsung mau dijawab gitu? Kan masih belum. Ini kan masih istilahnya masih warming up, pemanasan gitu ya. Nanti itu akan saya jawab, akan saya jelaskan bagaimana cara membedakan isu. Nah kalau penasaran, dibaca dulu bukunya itu ya tentang penelitian hukum dari Peter Maud Marzuki atau buku yang saya sampaikan tadi. Ya. Siap. Ada lainnya? Halo? Gak ada lainnya? Nggak ada Pak. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya untuk kasih gambaran ya. Tadi besok kita akan bicara tentang tinjauan. Lalu kemudian yang kedua kita akan bicara tentang karakteristik dari penelitian hukum. Lalu kemudian yang ketiga kita akan bicarakan tentang kebenaran. Apa-apa saja kebenaran dari penelitian hukum. Lalu yang keempat kita akan bicarakan tentang pendekatan. Jadi pendekatan dalam penelitian hukum. Ada 5. Statuta approach, conceptual approach, lalu kemudian historical approach, kemudian statuta approach, dan comparative approach. Kita akan belajar tentang itu, lalu kemudian kita akan belajar tentang sumber bahan. Jadi ilmu hukum itu tidak mengenal data. Nggak ada data. Yang dikenal itu adalah bahan. Jadi apa sumber-sumber bahan? Baik itu sumber bahan primer, sumber bahan sekunder, dan sumber bahan tersier yang akan digunakan nanti. Lalu kemudian menentukan isu-isu hukum. Entah yang berapa tadi sudah. Jadi menentukan isu-isu hukum, lalu kemudian setelah menentukan isu hukum, lalu praktek saudara melakukan penulisan, melakukan metode penulisan hukum. Atau praktek langsung melakukan penulisan tugas akhir sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah diberikan fakultas. Jadi gampang ya nanti ya. Jadi kalau misalnya saudara ikuti arahan, begitu semester 8 sudah siap. Tinggal ajukan proposal, seminar proposal, lalu bimbingan. Jalan. Jadi ini serius ya, saudara harus serius ya. Karena sebenarnya saudara kurang 11 bulan lagi. Ya. Saudara menjadi mahasiswa, status kemahaan saudara itu kurang 11 bulan lagi. Setelah itu saudara siap menyandang gelar sarjana. Amin ya. Amin. Amin Pak. Amin. Mohon izin Pak, saya ini kok DC terus ya. Kalau amin banyak yang banyak yang langsung mengucapkan ya. Iya Pak, kan doa baik Pak. Gak ada yang bertanya? Ini kok rata-rata semua pakai picture semua ya. Coba kameranya dinyalain aja semuanya.
Siap, Pak. Gelap, Pak. Oke, jadi ada 20 teman-teman ya malam ini ya. Ntar saya cek dulu. Nanti kalau pengen ngulang lagi ya, pengen dengerin lagi, didengerin aja di channel saya. Iya. Siap, Pak. Siap, Pak. Channel apa? Oke, nggak ada yang tanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada yang tanyakan, ya. Jadi siapkan. Bapak tanya. Iya, lihat. Enggak, Pak. Maksudnya mungkin Bapak mau tanya sama kita-kita gitu. Untuk sementara masih belum saya, Pak. Ya. Ya, saya kira untuk hari pertama ini kita ini ya cukup pemberian gambaran aja ya. Nanti mulai besok mulai masuk pada materi. Saya benar-benar ini ya, kalian untuk memahami ini harus baca. Kalau nggak baca, kalau nggak ditambah baca itu nggak bisa. Gitu. Saya kan selalu bilang bahwa pengetahuan itu adalah mayatike. Mayatike itu artinya pengetahuan itu seperti dosen itu seperti seorang bidan. Pengetahuan itu harus dilahirkan. Nggak bisa pengetahuan itu di-download atau ditransfer. Di-download, ditransfer nggak bisa. Kenapa saudara pada saat saudara di kelas ya, ada di kelas, lalu kemudian saudara dengerin dosen ya, begitu keluar, seminggu kemudian tahu-tahu lupa semuanya. Itu kan proses download itu. Downloadnya. Jadi nggak ada sakit-sakitnya. Ya. Jadi saudara cuma di kelas duduk ngeliat dosen, habis itu keluar, ya sudah nggak ada proses sakit, ya, seminggu kemudian lupa. Nah tapi kalau misalnya saudara seperti orang yang sedang melahirkan itu ya, mencari pengalamannya dengan membaca dan sebagainya, dijalani sendiri, maka biasanya pengetahuannya itu sangat permanen sekali kalau itu berasal dari pengalaman kita. Ya. Sama seperti seorang bidan. Apakah bidan yang melahirkan? Tidak. Yang melahirkan ya orang. Bidannya enggak. Bidannya itu hanya memprovokasi. Sama seperti saya. Saya itu hanya memprovokasi saudara saja. Ya, memprovokasi, menyemangati, hanya itu saja. Jadi kalau misalnya mau dijelaskan bagaimana, kalau misalnya enggak dong, ya enggak dong. Baru nanti kalau itu jadi pengalaman ya, Anda mengalami itu, oh alah, ternyata ini loh dulu yang dibicarakan. Gitu ya. Rehat sebentar, ada adan. Kalau nggak ada yang tanyakan, saya akhiri. Mesti, Pak, itu bukunya ada PDF-nya, Pak. Untuk ini seperti 3 buku ini udah ada e-booknya. Udah ada e-booknya. Saudara bisa datangi perpustakaan. Perpustakaan banyak lengkap. Buku ini ada. Ya, pinjem. Gimana Wildan? Kalau sore biasanya nggak bisa. Itu perpustakaan kan tutup jam 3, Pak. Pelayanan sekarang jam 9 sampai jam 1. Oh iya, Pak. Pelayanannya jam 9 sampai jam 1. Pak, boleh download bukunya, Pak. Namanya apa? Penelitian hukum. Penelitian hukum. Pengarangnya siapa, Pak? Peter Mahmud Marzuki. Peter Mahmud Marzuki. Ya. Nanti Pak, saya terima kasih. nanti di ini saya tambahin lah. Saya fotoin buku-bukunya ya. Nanti di YouTube saya tambahin lah bukunya ini. Ini loh bukunya, ini loh bukunya, ini loh bukunya gitu ya. Jadi biar kalian ngelihat bukunya. Siapa? Paling menarik sebenarnya isu-isu terkait dengan penggunaan teknologi hukum. Karena hukum sekarang kan masih belum nyampe ke sana. Gitu ya. Hukum itu belum nyampe ke perkembangan teknologi. Misalnya seperti gini, misalnya masalah uang ya. Uang ini kan sekarang
Bentar ya, ini Unixen dari tadi. Nah, saya bisukan dari sini. Ya. Nah, masalah uang misalnya ya. Sekarang kan banyak startup yang membuat ada Dana, ada GoPay, ada Samsung Pay, dan lain sebagainya. Semuanya membuat seperti itu. Padahal ini kan hanya angka. Bagaimana kalau misalnya ternyata si pembuatnya melakukan membuat angka-angka pada pada smartphone atau dompet-dompet elektrik. Itu pengaturannya bagaimana? Lalu kemudian terkait dengan Corona. Siapa orang yang pertama kali membawa datang ke Indonesia? Lalu kemudian, apakah si pembawa ke Indonesia itu tidak dipidana? Ya? Karena dia menularkan kepada orang-orang banyak dan lain sebagainya. Ya. Jadi banyak sekali ya, isu-isu itu. Yang pertama kali datangin WHO, Pak. Jadi itu ya, terkait dengan isu-isunya, nanti dicari. Atau misalnya, kalian naik sepeda motor, lalu kemudian tidak menggunakan masker, lalu ditilang. Ya. Apakah benar itu? Apakah diatur di mana? Ya. Apakah pengaturan itu berlaku secara menyeluruh? Jika itu diatur di peraturan Kapolri, Perkap ya, tinggi mana peraturan Kapolri dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Maka kembali lagi ke hierarki peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dilihat lagi di sana, dibandingkan, oh ternyata bertentangan. Betul kan? Mana yang benar, mana yang menang nanti ini? Langsung berdasarkan hasil pembahasan ya, maka saran, jadi saudara sebagai calon sarjana ya, itu memberikan sarannya adalah saran hukum, bukan saran sosial. Jadi itu ya. Nanti saran-saran itu, jika saran itu diberikan terhadap sarjana hukum kepada sarjana hukum, dia disebut sebagai legal memorandum. Jika saran hukum diberikan kepada dari sarjana hukum kepada orang sipil, maka dia disebut sebagai legal opinion. Jadi berbeda, gitu ya. Nanti tapi itu ya, nanti bertumpuk-tumpuk malah kalau misalnya ini semua saya berikan bertumpuk-tumpuk, makanya satu-satu nanti. Ya, besok tentang tinjauan umum atau pengetahuan umum tentang apa yang dimaksud dengan penelitian hukum. Biasanya nanti tiap tahun akan ada seminarnya. Dan kita biasanya mengundang orang luar. Gitu. Dosen-dosen dari luar tentang penelitian hukum. Saya kira itu ya, cukup ya untuk hari ini ya. Terima kasih pada teman-teman semua ya. Gimana? Ada yang mau nambahkan? Tidak ada. Podcastnya ada, Pak. Mau podcast apa YouTube? Podcast, Pak. Suara aja podcast berarti aja ya. Pak, enak Pak. Podcast aja Pak, enak. Podcast itu suara saja gitu ya. Tapi kalau YouTube kalian melihat ini semua. Ya nanti saya buat inilah. Saya save ke gimana cara nanti saya save ke MP3 aja lah ya. Nanti saya coba gimana cara nanti saya pindah ini menjadi suara saja. Ya, gitu ya teman-teman. Terima kasih. Karena tidak ada yang ditanyakan. Siap, Pak, sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.